hambatan yang teknis sudah jelas, yaitu ya internet, Akses internet urusannya akses internet. jaringan sinyal. Iya, untuk yang kita kan di Bandung nih, lumayan kota besar ya. Ini aja ternyata sinyal aja kurang baik gitu, bagus, kecuali beberapa kalau pakai ada. wifi mungkin. Ketemu lagi di Ingat Ya Bareng Suami. Hari ini kita akan ngebahas tentang pembelajaran online menurut perspektif dosen. Nah, karena gini, di masa pandemi ini kita sering ngedengarnya tuh mahasiswa ya. Mahasiswa atau siswa yang berkeluh kesah tentang pembelajaran online. Iya. Mulai dari akses internet dan lain-lain, beserta orang tuanya. Orang tuanya juga sering tuh ngeluhin kan, terutama siswa SD, Mas. Mungkin berarti semua peserta didik kali ya, dari TK, SD, SMP, SMA sampai mahasiswa gitu sampai ya. mahasiswa. Nah, walaupun sekarang sebenarnya kan udah lebih terlatih dan terbiasa dibandingkan awal-awal pandemi kan. Nah, pertanyaannya aku pengen tahu nih, kalau dari perspektif dosen sebagai pengajar, apa sih yang dirasakan selama melakukan pembelajaran online? Gitu. Ada nggak hambatan atau kesulitannya selama itu proses itu berlangsung gitu? Ya, kalau dari segi hambatan sih tentunya untuk yang kita rasakan pendidik ya kayaknya semuanya sama, itu ada kesulitannya. Soalnya teman-teman juga ada yang kebetulan jadi guru juga. Dari guru SD, SMP, SMA sampai guru TK ada tuh teman-teman. Semuanya ada hambatannya. Hambatan yang teknis sudah jelas, yaitu ya internet, urusannya akses internet. Jaringan sinyal. Iya, untuk yang kita kan di Bandung nih, lumayan kota besar ya. Ini aja ternyata sinyal aja kurang baik gitu, kecuali kalau pakai wifi mungkin ya. Kalau misalkan yang cuma mengandalkan sinyal, apalagi misalkan tethering dari HP, itu lumayan tuh kalau untuk Zoom. Untuk Zoom meeting itu lumayan karena sulit. Agak berat gitu ya. Permasalahannya itu dari segi teknis. Terus dari segi teknis yang lain juga tentang kalau untuk di mahasiswa ya tentang konsentrasi mereka. Nah iya betul. Jadi Setuju. karena saya ngajar di prodi akuntansi, mungkin untuk beberapa mata kuliah yang hitungan itu agak sulit ketika kita menyampaikan materi kepada mahasiswa secara daring. Jadi walaupun sinkron, artinya kita bisa berkomunikasi via Zoom, tapi mereka ya ada yang konsentrasi, ada yang enggak, atau ada yang konsentrasinya setengah gitu. Kalau misalkan apa bedanya dengan offline atau ketemu langsung atau secara di kelas seperti biasa, itu biasanya kalau di kelas lebih kayaknya dari 80% itu pasti konsentrasi ketika ada dosen atau gurunya di dalam kelas gitu. Jadi dan kita juga bisa ngelihat tanpa perlu nanya lagi, sebenarnya pendidik nggak perlu nanya lagi apakah udah pada ngerti atau enggak gitu kan. Nggak perlu, tinggal lihat aja satu-satu, kelihatan kok muka-muka yang ngerti dan yang nggak ngerti gitu, ekspresi wajahnya ya. Iya, tapi kalau misalkan di Zoom itu kan susah. Susahnya kenapa? Burem, karena ya satu kameranya ada yang burem, ada yang apa segala macam, dan ada juga yang tidak menyalakan kamera. Iya betul. Dan diperbolehkan sebenarnya kan? Iya sebenarnya kalau dinyalain kameranya nanti takutnya semakin macet tuh sinyalnya. Kan kalau misalkan gak dinyalain kamera itu berpengaruh juga ya? Iya, sepertinya berpengaruh deh. Soalnya ketika mulai macet-macet, kamera matiin, suara sih lancar gitu. Nah, jadi terkait penggunaan data kali ya? Iya mungkin, makanya seperti itu. Ya memang sih ada bantuan-bantuan juga dari pemerintah untuk kuota dan lain-lain. Tapi ya membantu mungkin, tapi tidak sepenuhnya bisa nge-cover hal itu. Itu dari segi teknis. Nah, kalau dari segi penyampaian materi nih, itu juga lumayan sulit ya. Apalagi yang harus ketemu gitu. Untuk kalau di mahasiswa itu mungkin di jurusan-jurusan teknik itu susah banget tuh. Nah, iya, betul. Karena kan harus praktek. Karena praktek banyak. Nah, kalau prakteknya misalkan yang lebih mudah, misalkan ya prakteknya kayak ngajar pajak gitu ya.
prakteknya tinggal nanti kita kirimkan Excel-nya, format Excel, terus nanti menghitung di situ. Itu lebih mudah. Tapi kalau teknik harus ada peralatan, ada lab teknik, kan nggak mungkin juga mesin, anak teknik mesin nggak mungkin punya mesin di rumah gitu. Tetap harus ke kampus, ke lab seperti itu. Mungkin yang kimia juga sama, yang fisika juga sama. Walaupun selama ini disediain video gitu kan Mas pasti. Ya, tapi tetap aja kan harus praktek. Nah itu tuh ketika praktek ya, tapi tetap masuk sih kalau nggak salah. Teman-teman yang ngajar di teknik itu tetap masuk dengan kapasitas yang baik supaya tetap aman gitu. Karena nggak mungkin kalau misalkan semua harus daring. Nah, dari teman-teman guru juga banyak yang kesulitan. Kalau lihat dari kedewasaan sebenarnya lebih sulit. Yang paling bisa menerima proses pembelajaran daring itu mungkin anak SMA dan ke atas mahasiswa. Mahasiswa masuk. Tapi kalau mulai dari TK, SD dan SMP itu agak sulit. Apalagi TK sih. Tuh. Udah kan tujuan TK itu kan sebenarnya untuk bersosialisasi yang paling pentingnya yang paling penting. Dan yang itu nggak dapat. Dan itu nggak ada temennya. Kalau misalkan cuma lihat-lihat HP, anak-anak TK zaman sekarang lihat HP itu udah sering, malah mungkin lebih senang nonton YouTube gitu. Itu pengkondisiannya susah. Kalau misalkan dibilang itu tugas ini juga tugas orang tua juga. Tapi orang tua yang tidak memiliki kemampuan untuk mendidik, tidak pernah mempelajari tentang cara mendidik, pasti agak kesulitan gitu. Kesulitan. Dan lagi kalau misalkan orang tuanya ternyata dua-duanya bekerja, wah itu tambah susah tuh. Nanti yang ngajar bisa-bisa ART-nya, asisten rumah tangga. Aduh, itu susah nanti yang terjadi gitu. Ya tapi mau gimana lagi, memang seperti itu. Ya mungkin bisa tetap dilaksanakan dengan batas-batas minimal. Artinya maksudnya kita nggak berharap hasilnya sama seperti dengan tanpa pandemi gitu. Tapi tetap jalan aja. Dan untuk SD juga sama kesulitannya, yang SMP juga sama menurut saya, karena belum punya kedisiplinan. Saya pikir kalau SMA dan mahasiswa dia sudah bertanggung jawab lah seharusnya, walaupun belum tentu juga. Nah, gitu. Masalahnya ada beberapa juga yang curhat gitu ya, yang punya anak SMA, mahasiswa juga, itu tuh terpengaruh juga dari lingkungan rumahnya. Jadi ada yang orang tuanya misalnya jualan di rumahnya dan banyak pembeli keganggu, berisik segala macam. Ada juga yang punya adik masih bayi atau masih balita, itu juga keganggu karena sering ngajak main atau mainnya di sekitar tempat dia belajar. Nah itu pasti mengganggu juga ya. Nah iya betul. Jadi lingkungan rumah juga menentukan ya. Kenapa kita ada sekolah yang klasikal formal seperti itu? Karena ceritanya di sekolah sudah desain sedemikian rupa untuk tempat belajar, gitu kan. Kalau di rumah jelas suasananya suasana rumah. Suasana rumah lebih santai dan kita nggak bisa mempengaruhi jauh gitu. Artinya kalau misalkan punya adik yang masih bayi atau adik yang masih kecil, ngajak kita main, kalau ada di rumah kita gimana ini, susah pengkondisiannya. Ya walaupun lagi-lagi selalu ada yang memotivasi, oh ya pasti bisa karena kita memang harus beradaptasi dengan kebiasaan baru. Ya nggak masalah. Pasti bisa karena memang dipaksa kan. Cuma harus bisa. Lagi-lagi kita berbicara tentang keberhasilannya. Mungkin ya tidak akan seberhasil ketika efektivitasnya tidak akan seefektif kita sekolah seperti biasa tatap muka gitu. Ya itu lagi-lagi terlalu banyak faktor yang menghambat sebenarnya kalau untuk di Indonesia, selain dari individunya, dari lingkungannya maupun dari teknisnya yang yang dari internet dan lain-lain gitu. Karena berbagai keterbatasan ya. Ya doanya masih tetap sama, mudah-mudahan sih pandeminya cepat berakhir ya kan. Pandeminya cepat berakhir atau kita punya cara baru yang lebih efektif untuk mengadakan pembelajaran gitu ya, yang terukur gitu. Jangan cuma yang penting
digantikan dengan secara daring, itu sama aja kok gitu. Ya kalau bilang sama aja, saya pikir nggak sama. Tetap aja saya nggak bisa mengatakan sama ya. Kalau teman-teman ada yang berpendapat bahwa ini sama aja, ya silahkan, nggak masalah. Tapi menurut saya ini berbeda. Apalagi untuk hal-hal yang nanti pelajarannya tentang atau mata kuliah atau pelajarannya tentang moralitas. Itu wah, itu berat itu kalau diajarnya atau diajarinnya cuma via daring. Biasanya nggak nyampe tuh ininya, apa namanya, kurang kena gitu ya. Iya, nggak nyampe keterikatannya, nggak nyampe. Kan harus klik ya sebenarnya ketika kita menyampaikan materi dan mahasiswa atau peserta didik menerima materi, itu harus klik dulu tuh. Ketika udah klik kita bisa jalan sama-sama gitu. Kalau nggak nyampe kliknya itu, ya nanti si pengajar kemana, nggak nyambung. Iya, gitu ya. si peserta didik kemana gitu. Ya itu sih yang paling tidak kita harapkan. Tapi mudah-mudahan kedepannya ya itu tadi, pandeminya tetap cepat selesai, atau kita sama-sama punya cara baru yang lebih efektif dan terukur untuk mengatasi sulitnya penyampaian materi gitu. Ya mungkin cukup mudah-mudahan pembelajaran online ini ya itu tadi, kalau pandeminya memang masih ada sampai beberapa bulan ke depan atau beberapa tahun ke depan, mudah-mudahan pembelajaran online yang semakin nanti dikembangkan gitu ya, supaya lebih baik lagi gitu. Oke, gitu aja di Ngeteh Bareng Suami kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.